Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing aja pentingnya punya partner dalam bisnis. Ya, jadi ceritanya jadi udah banyak banget lah orang yang bilang bahwa partner itu penting sekali dalam bisnis. Kalau di dunia startup gitu ya, kalau misalkan kita pitching atau kita presentasi tentang ide startup kita atau bisnis startup kita, salah satu parameter terpenting itu adalah partner. Partnernya siapa? Hubungannya apa? Bedanya apa Anda dengan partner Anda dan seterusnya. Bahkan ada beberapa bahkan mayoritas sebelum mulai pitching itu ada ketentuan syarat punya partner untuk mulai startup. Itulah kenapa penting sekali punya partner. Dan kenapa orang bilang kayak gitu? Itu bukan hanya asal-asalan aja, cuman memang sudah ada buktinya. Contohnya kayak Steve Jobs sama Steve Wozniak itu partner ya. Steve Jobs, yang jago ngomongnya, Steve Wozniak itu nerd-nya atau yang bikin Apple-nya, bikin, apa sih, eee, Apple apa ya, MacBook, belum MacBook dulu awalnya apa ya, maaf saya lupa. Lalu kayak, Bill Gates sama Paul Allen, wah dan masih banyak lagi. Dan juga didukung oleh teori yang dari bukunya Good to Great. Jadi teman-teman harus baca. Good to Great itu ngasih kaidah bahwa first who then what, yaitu eh, who then what. Ini penting sekali. Jadi siapa dulu baru apa. Jadi seakan-akan kaidah ini bilang bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, mau bisnisnya apapun, mau bisnisnya jualan bakso kayak, mau jualan baju muslim kayak, mau bikin startup medical kayak dan lain sebagainya, yang penting itu who dulu. Siapa foundernya, siapa partnernya, siapa yang mengerjakannya, baru what. Jadi seakan-akan nanti kalau gagal bisnisnya pun who-nya tetap ada dan bisa pivot atau bisa banting setir ke bisnis yang lain. Itu penting sekali. Oke, itu cerita awalnya. Lalu selanjutnya, nah kenapa penting punya partner? Satu, yang saya sangat rasakan kalau saya itu partnershipnya saya sama istri ya. Itu saya bisa diskusi setiap saat. Setiap saat. Kalau sama istri ya. Nah, bayangin kalau partnernya adalah pegawai juga gitu atau misalkan, saya nggak merasa nggak perlu punya partner deh, saya punya pegawai, saya berani nge-hire pegawai yang mahal, yang berpengalaman dan lain sebagainya. Oke, itu bagus. Cuman masalahnya bisa diajak diskusi setiap saat nggak? Kalau saya sama istri, saya bisa diskusi setiap saat, bisa di rumah, bisa di kasur, bisa di perjalanan dimanapun dan kapan saja. Dan itu diskusinya ya tentang bisnis, tentang keluarga, dan apapun itu penting sekali punya teman diskusi sehingga mencari masalah-masalah yang bisa kita cari solusinya bareng-bareng. Itu pentingnya diskusi. Partner bisa diskusi setiap saat, kapan saja, di mana saja, kapanpun. Jadi kalau Anda merasa, saya merasa saya sudah punya partner kok, tapi ketika diajak diskusi, nanti dulu ya, ini kan bukan jam kerja saya, oh itu bukan partner Anda. Oke? Satu, teman diskusi. Yang kedua, nah ini bagi job desk. Ini klise sih sebenarnya, cuman ini saya alami betul. Jadi kalau saya itu mainnya di marketing, lalu di operasional sama finance. Kalau istri saya mainnya di legal, pajak, dan HR. Ini dua hal yang sangat berbeda, teman-teman. Saya males gitu ngurusin legal, ketemu orang pemerintahan, ketemu orang pajak, ngurusin HR, ngurusin BPJS, ngurusin, aduh saya males banget. Nggak semangat gitu. Begitu juga istri saya. Kalau istri saya disuruh ngurusin finance, bikin financial statement, atau ngurusin produksi, gimana bikin produksi yang baik dan seterusnya, istri saya juga kebingungan atau mungkin males dan kurang semangat dalam tanda kutip. Nah, dengan pembagian job desk ini yang jelas, itu ngebuat kita jadi fokus. Saya jadi fokus ke marketing. Saya nggak mikirin lagi finance. Saya nggak mikirin lagi soal perpajakan, per PT-an, atau per akte-aktean, atau per BPJS-an, saya nggak mikirin. Istri saya juga gitu. Dia fokus mikirin BPJS, dia fokus mikirin pajak, tapi nggak mikirin marketing, nggak mikirin produksi, dan seterusnya. Itu enak banget, jujur enak banget, saya jadi fokus. Makanya bagi-bagi job desk ini penting sekali buat partnership, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah, nah, saling backup. Ini cerita aja, saya pernah alami sering kali saya sakit. Kalau sakit ya istri saya membackupnya ya, walaupun istri saya nggak ngerti amat apa yang saya kerjakan, tapi ya lumayan, lumayan bisa nge-backup. Jadi lumayan, nggak nol banget. Bayangin kalau misalkan teman-teman sendiri ya, sendiri, menjadi pimpinan sendiri ketika teman-teman sakit, terus apakah bisnis teman-teman bisa lanjut?
Apakah bisnis teman-teman bisa jalan? Nah, itu bahaya. Kalau sampai bisnis teman-teman mati gara-gara teman-temannya sakit atau tidak bisa, ya tidak fully fit seperti biasa, itu bahaya sekali. Itu penting saling backup. Lalu, nah bagaimana partner yang baik? Nah, kalau tanya ke saya tentu adalah partner hidup ya. Karena saya mengalami, ya suami istri, itu kalau saya. Ada juga beberapa kawan saya yang memang suami istrinya berbisnis dan itu kerasa banget berbeda sama orang yang bisnisnya sendirian. Berbisnisnya istrinya nggak ikut campur dalam bisnis, itu berbeda sekali, terlihat perbedaannya. Bedanya dalam hal apa? Khususnya dalam hal seberapa cepat si bisnis itu atau seberapa besar si bisnis itu. Dan lagian kan Anda itu bukan Superman ya teman-teman. Jadi kalau mau bikin bisnis yang super, jangan berharap Anda bisa sendirian, karena Anda bukan Superman. Tapi kalau mau bikin ya bisnis yang super, ya setidaknya ada dua orang. Nah, partner yang baik, tadi saya sudah bilang, kalau bisa ya suami istri. Kalau nggak bisa, sepengalaman saya ya, ini mungkin saya bisa salah, mungkin banget saya bisa salah. Kenalan-kenalan saya itu yang bisnisnya oke, jauh lebih bagus dari saya atau setara dengan saya atau ya setidaknya punya 20 karyawan lah minimal, itu rata-rata partnership-nya dengan kawan lama. Dan umumnya yang saya temukan itu kawan lama itu adalah kawan kuliah atau kawan kantor dulu. Jadi sama-sama resign, terus dia bikin bisnis baru karena udah lama kerja di suatu perusahaan, dia jadi saling mengenal. Atau kawan kuliah. Itu kawan kuliah tuh penting sekali karena waktu kita kuliah itu kan rasanya seperti apa ya, main-main aja. Jadi kita saling mengenal satu sama lain yang bisa saling memahami. Dengan saling memahami ini kita bisa mengurangi friksi. Friksi dikurangi. Bayangin kalau teman-teman baru kenal seseorang, diajak partnership, ternyata dia keteknya bau. Wah, males kan kerjanya. Jadi aduh, itu contoh 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 bodohnya aja ya. Jadi ternyata keteknya bau, aduh jadi males. Jadi dibahas soal keteknya, jadi dibahas soal bau badannya, kan itu friksi nggak penting gitu. Tapi kalau kita udah saling kenal, kenal dengan si A sejak kuliah seperti apa, itu diajak partnership itu enak banget. Jadi kalau teman-teman di sini belum punya partner, saran saya adalah coba tinjau tilik-tilik. Nah, kawan lama teman-teman, cek aja. eh Cek tuh dalam artian misalkan ya simpelnya teman-teman buka phonebook WhatsApp-nya atau phonebook-nya, lihat sini sekarang kerjaannya apa sih dan lain sebagainya, ya kontak aja, siapa tahu dia bisa jadi peluang untuk partnership bisnis Anda. Apalagi kalau udah satu visi itu keren banget. Kalau kawan lama bisa saling memahami dan bisa satu visi, apalagi hobinya sama, wah itu partnership yang enak banget menurut saya. Dan itu sudah banyak kasusnya. Apakah ada yang tanpa partner bisnisnya berkembang? Ada. Cuman tetap kaidah umumnya itu partnership itu penting sekali. Oke, itu aja share ini. Jika teman-teman merasa terbantu, tolong subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.